tentu didalami motifnya apa, mengapa mau mengeluarkan sejumlah uang. Pasti ada sesuatu yang menggiurkan, karena pada dasarnya tindak pidana korupsi itu terjadi itu karena adanya timbulnya sifat greedy atau sifat rakus ya. Jadi ada sesuatu yang memang ingin diperoleh dari sana. Jadi korupsinya berkelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana yang sudah tadi kami sampaikan, sore hari ini kami akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap para tersangka atas dugaan korupsi jual beli jabatan ya di wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tahun 2021-2022. Sebagaimana teman-teman telah ketahui bahwa perkara ini sebelumnya dari kegiatan tangkap tangan yang KPK menetapkan 6 orang tersangka, saat ini sudah dieksekusi ke-6 itu, termasuk Bupati Pemalang periode 2021-2026. Dan dalam perkembangannya kemudian KPK menetapkan pihak lain sebagai tersangka, yaitu beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Pelaksana Tugas Deputi Penindakan, Pak Asep, konstruksi dari perkara tersebut termasuk siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dimaksud. Dan seperti biasa setelahnya kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini ataupun perkara-perkara lain yang sedang KPK selesaikan pada proses penyidikan maupun penuntutan. Baik, kami silakan Pak Asep untuk membacakan beberapa poin terkait dari perkembangan dari penanganan perkara di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Ali, yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang hadir pada sore hari ini, dan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang menyaksikan acara di rumahnya masing-masing. Pada hari ini Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Ali bahwa ini adalah pengembangan dari perkara tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu yang lalu. Untuk perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan 5 tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah Saudara MAW, Bupati Pemalang periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Yang kedua, Saudara AJW, swasta atau komisaris PDAU. Kemudian yang ketiga, Saudara SM, PJ Sekda, Saudara SG, BPD, Saudara YN, Kadis Kominfo, dan terakhir atau yang keenam, Saudara MS, Kadis PU. Saat ini ke-6 tersangka tersebut status perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Sebagai tindak lanjut adanya dugaan perbuatan pihak lain yang turut memberikan suap pada Saudara MAW selaku Bupati Pemalang periode 2021-2026, KPK kemudian mengembangkan perkara ini melalui pengumpulan alat bukti yang juga diperkuat dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan Saudara MAW dan kawan-kawan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya, KPK menetapkan dan mengumumkan beberapa pihak sebagai berikut. Pertama, Saudara AR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Saudara MA, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, Saudara SR, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, Saudara SI, Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang, Saudara MR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang,
Saudara BH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, dan yang terakhir Saudara RH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka MA, AR, dan SR untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut, dengan terpilihnya Saudara MAW sebagai Bupati Pemalang periode 2021-2026, yang akan melakukan perubahan komposisi dan rotasi pada beberapa level jabatan di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, Saudara MAW mempercayakan kepada Saudara AJW untuk mengurus pengaturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi, dan promosi para ASN di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Saudara MAW kemudian memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan eselon 4, eselon 3, dan eselon 2. Ada beberapa level jabatan yang dikondisikan bagi para ASN yang berkeinginan untuk menduduki jabatan eselon 4, eselon 3, dan eselon 2 dengan kisaran tarif bervariasi. Ya, jadi untuk menempati posisi-posisi itu ada tarif yang harus dibayar ya kepada Saudara MAW selaku Bupati. Besarannya itu mulai dari 15 juta sampai dengan 100 juta, tergantung dari seberapa strategis posisi tersebut. Saudara AR, MA, SR, SI, MR, BH masing-masing memberikan uang 100 juta. Sedangkan Saudara RH memberikan 50 juta dalam rangka mengikuti seleksi untuk posisi jabatan eselon 2, sebagaimana tawaran dari Saudara AJW agar dapat dinyatakan lulus. Penyerahan uang dilakukan secara tunai di kantor Saudara AJW dan selalu diinformasikan pada Saudara MAW. Jadi AJW ini adalah perantaranya dari Saudara MAW karena MAW adalah bupatinya. Dengan penyerahan uang tersebut, Saudara AR, MA, SR, SI, MR, BH, dan RH kemudian dinyatakan lulus dan menduduki jabatan eselon 2. Jadi ada uang dulu masuk, kemudian dilakukan seleksi, berarti seleksinya kan formalitas gitu ya. Kemudian setelah uang masuk ya dinyatakan lulus dan jabat di jabatan tersebut. Uang terkumpul sejumlah 650 juta diistilahkan ya, istilahnya ini uang syukuran. Kan macam-macam, ada yang uang licin, uang ketok palu, uang ini istilah di Pemalang ini uang syukuran. Yang kemudian digunakan oleh Saudara AJW membiayai berbagai kebutuhan Saudara MAW, yang diantaranya untuk mendukung kegiatan muktamar salah satu partai di Makassar di tahun 2022. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut: AR, MA, SR, SI, MR, BH, dan RH selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan ke Mas Ali. Silakan Mas Ali. Terima kasih Pak Asep yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 7 orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas dan juga Kepala Badan serta Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang. Dan saat ini 3 orang ditahan sampai 24 Juni 2023. Tentu untuk tersangka lainnya segera kami agendakan untuk dipanggil oleh tim penyidik KPK. Baik, 3 orang penanya silakan. Oke, 1, 2, sebelah kanan. Oke, 3. Silakan Mas Mario, boleh duluan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak PLT Deputi Mas Ali. Saya Mario dari Metro TV. Cuma mau menanyakan, kalau kita mengingat soal OTT Bupati Pemalang ini,
Itu kan jelas lokus deliktinya, penangkapannya itu di gedung DPR. Nah, sampai detik ini nggak muncul, mau di persidangan, mau di mana itu nggak muncul. Ini Bupati nemuin siapa? DPR panggil dong. Kok disembunyi-sembunyikan? Itu sejak pertama OTT loh, itu saya tanyakan. Mohon dikonfirmasi ke pihak yang bersangkutan, minimal mengklarifikasi lah masalah terkait atau tidaknya. Mungkin ada penyampaian atau pertemuan apa dalam rangka apa rombongan Pemalang ke gedung DPR. Siapa yang ditemui? Itu kan sempat beredar saudara inisial S lah. Ya, itu yang perlu dikonfirmasi. Sebab ini sempat menjadi perhatian publik. Kasus-kasus yang kayak gini jangan sampai mengendap dan menjadi hal-hal yang negatif dan dipolitisir. Jadi dikonfirmasi saja. Terus kedua, masih terkait Pemalang. Setahu saya ini kasus jual beli jabatan yang identik dengan Bupati Bekasi. Bahkan kalau di Bekasi itu kan sampai level lurah itu dijual belikan dengan harga 50, 25, 15 sampai kepala sekolah. Bahkan saya ingat dulu sehari itu 12 lurah diperiksa di KPK. Apakah KPK sudah juga melihat adanya pengembangan kasus jual beli jabatan Bupati Pemalang ini sampai level lurah atau bahkan kepala rumah sakit misalkan atau kepala sekolah? Ini kan modus-modus yang moderat lah, istilahnya modus lama lah. Apakah KPK sudah sampai ke sana? Nah, langsung aja izin Mas Ali untuk kasus lain. Saya ingin menanyakan soal fix kasus pemeriksaan Hasbi Hasan. Dan pertanyaan kedua, pertanyaan pertamanya itu, apa sih hasil konfirmasi Hasbi Hasan? Terus lanjutannya, kenapa tidak ditahan? Nah, itu dua yang teman-teman visual belum pernah dapat. Jadi saya konfirmasi langsung ke sini. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan juga soal kasus Kementerian SDM, Pak PLT Deputi. Ya, soal ini kan saya mengenduslah adanya dugaan juga terkait SDM ini adanya keterlibatan pihak BPK. Bahkan sebelum diumumkan, bahkan sebelum penyidik melakukan penggeledahan dan ditemukan segala macam dokumen, video dan berkembang segala macam, ada dugaan pengembalian duit 3 miliar oleh pihak BPK yang melakukan dugaan suap. Nah, iya, baik itu Tukin maupun yang pengembangannya ke yang lain. Maksud saya, nah sebenarnya saya juga mendapatkan informasi lebih terkait hal itu. Adanya dugaan keterlibatan pimpinan dari BPK itu. Dan salah satu pihaknya yaitu bernama Padang Pamungkas yang diduga bahkan dia bisa mengatur sejumlah izin proyek segala macam karena berkaitan audit yang tidak betul. Pihak yang saya maksud ini justru informasi yang saya mendapatkan setoran setiap bulan dari Kementerian SDM dengan menormalkan audit di kementerian tersebut. Tolong dicatat nama yang saya sebutkan, Pak PLT Deputi Padang Pamungkas. Tolong dikonfirmasi nama tersebut. Karena sini informasi sudah beredar terlalu jauh terkait kasus ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan mengkonfirmasi terkait kasus Meranti. Ini juga berkaitan soal audit BPK yang juga diduga banyak oknum yang terlibat. Setahu saya sih dalam tupoksinya itu bukannya Fahmi selaku BPK wilayah yang harusnya masuk dalam wilayah Kepulauan Meranti. Dia tidak di Kepulauan Meranti bertanggung jawab. Tapi saudara Ruslan setahu saya. Tapi kenapa saudara Ruslan tidak melakukan kinerja dan tugasnya sebagai BPK wilayah Kepulauan Meranti? Kenapa jadi Fahmi? Bahkan Fahmi yang akhirnya ditangkap menjadi TSK. Nah, kedua, ini berkaitan soal WTP. Setahu saya di Riau itu rame semua, sekitar 4 atau 5 kabupaten berupaya mendapat WTP dan semuanya main.
dan semuanya main kepada Fahmi dan kepada Ruslan. Apakah KPK juga akan memeriksa WTP lain di wilayah Riau yang kemarin dibatalkan? Bahkan provinsinya juga dikabarkan didengungkan akan menerima WTP atau menjadi daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Ya itu aja dulu. Terima kasih sebelumnya Pak Deputi dan Pak Jubir. Selamat malam Pak Ali, Pak Asep, saya Hedi dari Kumparan. Soal kasus ini ini aja Pak Ali mau menanyakan, kira-kira sebenarnya ini kan para pejabat ya, maksudnya sudah kelihatan nilai gajinya itu seberapa. Nah kalau yang tadi suap range-nya itu kan dari 15 juta sampai 100 juta. Nah itu yang berdiri di belakang ini pernah ditanyain nggak sih Pak? Maksudnya mereka itu motivasinya apa mau menyuap sampai 100 juta, padahal kan kalau dihitung-hitung itu kayaknya nggak kembali deh kalau cuman menjabat 5 tahun lah misalkan, karena kalau ada bupati baru misalkan itu kan kemungkinan mereka diganti lagi kan. Nah itu kayak gitu pernah digali nggak sih dari para tersangka itu? Itu yang pertama. Ini langsung saja sama ini Pak Ali, ini juga nyambung tadi sama Mas Mario soal mungkin bisa dijelasin kenapa kemarin itu OTT-nya di sekitaran DPR gitu masih kasusnya itu, karena kemarin pas OTT kayaknya belum ada penjelasan lebih clear soal itu. Kalau kasus lain Pak Ali soal ini sama Hasbi Hasan juga yang kenapa kemarin tidak ditahan. Nah infonya itu kan katanya karena pada saat itu pimpinan di kantor tidak lengkap, hanya berdua. Nah apakah itu benar? Nah kan ini jadi janggal gitu ya Pak Ali, karena kalau soal komunikasi kan bisa mungkin lewat WhatsApp kah, lewat email kasih pimpinan ini untuk menyepakati bahwa mereka akan ditahan, karena ada info juga bahkan sudah disiapkan itu soal penahanannya tapi nggak jadi gara-gara soal apakah benar cuma alasan itu. Karena ini juga jadinya jadi perhatian karena beberapa kali di kesempatan Pak Menko Polhukam itu Pak Mahfud MD itu menyinggung soal kenapa dia tidak ditahan, bahkan dia mengatakan harusnya itu ditahan karena kalau tidak ditahan tersangka kata dia itu sebenarnya bisa dicarikan argumen aja, entah buktinya tidak lengkap atau apa, tapi itu ya itu bisa diatur. Nah dia juga menyinggung jangan-jangan nanti kayak beberapa tersangka lain karena kelamaan jadinya keburu meninggal atau keburu lari ke luar negeri dan segala macam gitu. Masih lanjut soal Hasbi Hasan, Wendy Idol kemarin itu kan sudah diperiksa ya Pak Ali ya, dan diduga dia menerima aliran dana dan aset-aset si tersangka Hasbi Hasan. Nah itu nilai yang sudah ditemukan itu kira-kira range-nya berapa Pak Ali? Nilai yang ditemukan dari Wendy Idol yang diterima dan aset-asetnya. Itu mungkin terakhir Pak Ali. Terima kasih banyak. Makasih Mas Ali, saya Yogi dari Harian Kompas. Yang pertama, untuk kasus ini, untuk Ketua DPRD Pemalang ya, Fahmi Hakim itu kenapa nggak pernah dipanggil ya sebagai saksi gitu? Karena kabarnya kan juga terlibat dalam kasus ini gitu. Kemudian juga Hasbi Hasan kan cuti ya sampai September gitu. Nah ini kalau nggak ditangkap apakah takut nggak kabur gitu? Karena kan dia cukup licin gitu ya, Hasbi Hasan ini. Terus yang ketiga nyambung tadi yang soal kasus ESDM ini kan juga sempat rame itu soal kebocoran dokumen itu. Nah ini kabarnya sudah masuk ke penyidikan di Mabes Polri ya, apakah itu benar? Terus juga katanya Ketua KPK Pak Fili itu kan sudah dipanggil juga, apakah benar seperti itu? Kalau di Dewas kan minggu lalu ya sudah diklarifikasi, mungkin boleh minta penjelasannya. Terima kasih. Oh ya Mas Ali, sorry satu lagi ya, ini mungkin Mas Ali kali ya, yang soal putusan MK ini kan KPK belum memberikan penjelasan ini bagaimana untuk perpanjangan masa jabatan menjadi 5 tahun itu ya Mas. Tapi kan pribadi Mas.
Baik, terima kasih teman-teman atas responnya. Kami silakan Pak Asep, ada 3 orang penanya tadi, Mas Mario, Mas Hendi, dan Mas Yogi. Terima kasih Mas Ali, terima kasih Mas Mario, kemudian Mas Hendi dan Mas Yogi. Sebetulnya bukan 3 penanya ini, 15 penanya nih. Karena masing-masing ini 5 pertanyaan, bahkan ada yang lebih. Baik, satu-satu mungkin kita akan coba sampaikan yang kami ketahui tentunya. Pertama terkait dengan OTT, ini juga ditanyakan selain Mas Mario juga tadi Mas Hendi ya. Ini OTT-nya dilakukan di seputaran atau sekitaran gedung pemerintahan DPR ya, DPR seperti itu. Nah, tentunya juga semua pihak, semua yang terkait itu rekan-rekan juga pasti tahu bahwa kita tidak pernah menyisakan siapapun pihak yang terkait akan kita minta keterangan seperti itu. Nah, kami juga mencari dan menanyakan kepada para pihak yang di OTT pada saat itu karena kita juga ingin menggali apa hubungannya, kenapa ada di sana dan yang lain-lainnya gitu. Nah, tapi rekan-rekan tadi juga sampaikan, Mas Mario juga sampaikan sampai di persidangan pun kan juga ditanya, mereka tidak menyampaikan. Jadi itu menjadi PR juga bagi kami tentunya akan terus digali keterkaitannya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan dihubungkan dengan jual beli jabatan yang di Bekasi, terkait dengan sampai ke lurah dan juga pejabat-pejabat yang lainnya, ini juga akan terus kita gali. Kan selalu ada pengembangan penyidikan maupun itu pengembangan pada saat di penuntutan. Artinya informasi terkait dengan tindak pidana korupsi, pengembangannya kalau kami temukan ada korupsi yang lain, misalkan kita pada saat OTT-nya hanya kepala dinas, kemudian ditemukan sampai ke RT, kemudian sampai ke yang lain di penyidikan, ya kita akan ada pengembangan penyidikan. Apabila itu keterangan itu ditemukannya pada saat di persidangan, ya tentu juga nanti akan ada pengembangan perkara tersebut di penuntutan, pengembangan penuntutan. Jadi nanti kita tunggu, sama-sama tunggu pengembangan dari perkara ini. Mudah-mudahan kami bisa menggali lebih jauh terkait dengan perkara ini. Kemudian ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan saudara Hasbi Hasan. Ini pertanyaan mengapa tidak ditahan seperti itu. Saya sudah membaca Pak Nurul Gufron sudah menyampaikan rilisnya yang dikaitkan dengan pasal 21 KUHP. Jadi itu merupakan pernyataan resmi dari pimpinan, jadi seperti itu ya. Jadi rekan-rekan bisa ya seperti yang disampaikan oleh Pak Gufron ya, udah ada, saya udah baca juga. Nanti Mas Mario bisa melihat buka-buka seperti itu. Kemudian dengan adanya ini masalah Tunkin, ini keterlibatan dari yang namanya sudah dicatat nih Mas Mario sama kita. Nanti akan kita perdalam apa yang disampaikan Mas Mario, ada keterlibatan dari oknum-oknum BPK di situ. Nanti perkembangannya tentunya akan kita sampaikan karena saat ini masih diperdalam dan juga belum dilakukan konvers. Kemudian yang perkara Meranti ini juga sama terkait dengan adanya oknum dari BPK. Kenapa saudara Fahmi yang ditangkap itu ya Mas Mario ya? Karena memang keterangan dari saksi pada saat itu menyatakan bahwa saudara Fahmi ini terlibat. Kemudian penyidik langsung mendatangi rumahnya dan ditemukanlah barang bukti sejumlah uang yang ada pada saudara Fahmi.
Sehingga pada saat itu saudara Fahmi dibawa dan menjadi salah satu tersangka. Kemudian disampaikan oleh Mas Mario, ternyata di situ ada saudara Ruslan. Gitu. Ini akan menjadi masukan yang bagus bagi kami. Apalagi tadi disampaikan juga bahwa ada sekitar 4 atau 5 kabupaten yang berebut untuk mendapatkan WTP ya. Jadi penilaian wajar tanpa pengecualian yang kemudian juga informasi dari Mas Mario yang dibatalkan itu akan kami perdalam juga. Apakah melalui informasi ini kita bisa melihat adanya tindak pidana korupsi yang baru yang terjadi di beberapa daerah tersebut ya, khususnya di seputaran Meranti, berarti di daerah Riau ya Mas. Kemudian terkait dengan motivasi Mas Endi, penyidik juga sudah tanya kepada para tersangka ini, tentu didalami motifnya apa, mengapa mau mengeluarkan sejumlah uang, pasti ada sesuatu yang menggiurkan, karena pada dasarnya tindak pidana korupsi itu terjadi itu karena adanya timbulnya sifat greedy atau sifat rakus ya. Jadi ada sesuatu yang memang ingin diperoleh dari sana. Jadi korupsinya berkelanjutan. Artinya korupsi untuk mendapat jabatan, karena kalau pasti Mas Hedi ngukurnya begini, Pak, gajinya anggaplah misalkan sekarang gede besar-besarnya cuman 10 juta. Dengan misalkan sekarang sekian ratus juta gitu kan, belum tentu juga Pak kembali, apalagi misalkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nanti bisa diberhentikan atau bisa diganti. Nanti malah uangnya belum dapat, belum kembali, malah rugi kan seperti itu. Nah, atau baru 10 bulan menjabat tuh belum pulang apa-apa gitu, belum kembali apa-apa. Nah, mereka berkelanjutan sistemnya. Jadi ada sesuatu yang di tempat tersebut yang dituju, itu bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah selain dari prestis ya. Beda antara misalkan yang tidak menjabat dengan menjabat itu. Ada prestis, ada kebanggaan menduduki hal tersebut.